Kalau kita bugar, gitu ya, negara tertolong dalam hal apa? Kalau kita searching di beberapa pemberitaan, Iya. berapa sih negara mengeluarkan uang untuk BPJS? Untuk rekan-rekan kita, saudara kita yang sakit gitu ya, kuratif gitu ya. Seandainya masyarakat Indonesia bugar semua, posisi keuangan itu kan bisa dibawa ke pendidikan, Benar. bisa dibawa ke tenaga kerjaan dan sebagainya gitu masalahnya. Waduh, kalau sekarang nih ya disuruh janjian buat olahraga kuy gitu di WhatsApp, di aplikasi sosmed, itu rasanya kayak mager banget. Itu dia kali ya yang bikin orang-orang milenial Gen Z sekarang jadi kayak ngapain banget olahraga. Udahlah mager, mendingan tidur aja, tiduran di kasur atau ngapain kayak kulineran-kulineran doang gitu. Jadinya kayak ngerasa aduh, udah deh kayak kemageran, dan itu bikin jadi badan akhirnya mager, terus udah gitu jadi nggak bugar gitu loh. Aduh, kalau kayak gitu kan jadinya repot gitu loh. Padahal bisa dibilang nih ya, katanya Indonesia tuh udah darurat kebugaran tahu. Jadi biar lebih lengkapnya nih ya, aku mau ngajakin temen Pro 2 buat ngobrol nih, pemirsa RRI Net juga buat ngobrol langsung bareng dosen program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha, Bli Chandra. Terima kasih. Jadi ada Bli Chandra. Halo Bli. Bener gak sih Bli, tapi katanya Indonesia tuh darurat banget sama yang namanya kebugaran? Oke, terima kasih. Saya panggilnya Mbak Hana ya. Oke, boleh dong Bli. Jadi kalau kita searching gitu ya, hasil dari penelitian atau temuan dari tim Sport Development Index Kemenpora gitu ya, dari tahun 2021 hingga tahun 2023 kemarin Desember, itu hasil kebugaran masyarakat Indonesia itu mengalami penurunan. Artinya tahun 2021 itu memang sudah tingkat kebugaran yang kurang sekali, itu sangat banyak gitu. Kemudian pada tahun 2022 semakin banyak, 2023 tambah banyak lagi gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa searching secara detail datanya seperti apa. Jadi survei itu dilakukan oleh teman-teman Sport Development Index itu di 34 provinsi yang sampelnya itu adalah usia 15 sampai 60 tahun gitu ya. Sehingga ini kan berbahaya gitu ya bagi visi Indonesia Emas di 2045 yang Betul sudah dicanangkan banget. pemerintah gitu. Harusnya ya kita sama-sama aware, tidak ada kata untuk menyalahkan si A si B gitu, tapi kita harus mulai dari diri kita sebenarnya. Bener banget, karena kan bugar berarti nggak boleh mager. Itu dari segi olahraga aja. Terus tapi tipsnya gimana sih Bli? Biar nggak mager dan biar kayak punya badan tuh yang bugar gitu, yang sehat, gimana tuh? Iya, jadi Mbak Hana tadi kan sampaikan, ngapain sih cari sehat, ngapain sih cari bugar gitu ya. Memang sense urgensinya nggak ada. Beda dengan sense urgensi bagaimana manajemen keuangan kita itu kan punya sense urgensi yang tinggi gitu. Kalau kita nggak kerja sekarang, kita besok nggak makan. Tapi kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak menjaga pola makan, pola hidup, pola istirahat, pola gerak gitu kan, besok kan masih fine-fine aja gitu. Karena itu kan sifatnya terakumulasi, investasi sebenarnya. Nah, itu yang menyebabkan bagaimana ya masyarakat kita saat ini masih dalam kategori itu gitu. Ya paling tidak saya sebagai seorang akademisi gitu ya di bidang olahraga, paling tidak kita bisa dari kita bisa membantu negara gitu. Di samping kita bisa membantu diri kita sendiri. Artinya begini, kalau kita bugar gitu ya, negara tertolong dalam hal apa? Kalau kita searching di beberapa pemberitaan, berapa sih negara mengeluarkan uang untuk BPJS? Tuh rekan-rekan kita, saudara kita yang sakit gitu ya, kuratif gitu ya. Seandainya masyarakat Indonesia bugar semua, posisi keuangan itu kan bisa dibawa ke pendidikan, bisa dibawa ke tenaga kerjaan dan sebagainya gitu masalahnya. Sehingga kita sehat, kita bugar, negara terselamatkan, kan begitu. Benar. Jadi selesailah sudah perdebatan kita untuk menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat dan sebagainya. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Tapi kalau bugar itu kaitannya sama olahraga aja atau ada yang lain tuh? Oke, menarik.
Jadi kalau kita ingin bugar gitu ya, itu bukan tujuan satu. Oh, oke. Kita harus sepakat gitu. Kalau bugar itu bukan tujuan, sehat itu bukan tujuan, tapi syarat. Oh. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bugar kan tidak bisa beraktivitas dalam long term gitu ya. Betul. Jadi itu adalah sebuah syarat, itu yang kita harus sepakati. Yang kedua, kalau kita ingin bugar, kita harus ingat 3. Kalau saya analogikan ini ada 3 olah gitu ya, olahraga, Iya. olah mulut, dan olah pikiran gitu ya, atau istirahat gitu Iya. ya. Jadi olahraga, olah gerak itu ya biasalah. Mungkin dari SD kita sudah mengenal itu ya, bagaimana kita belajar di PJOK gitu ya, Benar. dikenalkan macam-macam olahraga. Ada mata pelajarannya, setiap semester juga olahraganya baru. Iya, apalagi kita sering melihat event-event gitu kan, olahraga apa sih? Di Car Free Day kita lihat orang ngapain gitu kan, Bener. orang jalan, orang sepedaan dan sebagainya itu kan olahraga, sederhananya seperti itu. Kemudian kedua, olah mulut gitu. Maksudnya bukan mulutnya di lipstick dan sebagainya diwarnai gitu, enggak gitu kan. Olah mulut maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengatur pola makan kita. Mulai dari penyajiannya, jenis makanannya kita, timingnya, waktunya. Kemudian yang 3 adalah istirahat, olah pikir. Istirahat itu penting. Kalau untuk olah mulut tadi, pola makan biar jadi bugar, gampangnya gimana sih tuh, Bli? Oke, kalau kita identifikasi gitu ya, kalau kita memecah menjadi atau mengidentifikasi jenis kan susah ya. Oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, susah itu ya. Artinya kok serba diatur gitu kan. Nah oke, kita kesampingkan itu dulu. Mungkin kita bisa mulai dari timing. Kita hidup dalam satu hari berapa jam? Dalam satu hari 24? 24 jam ya. Kita makan pada saat kapan? Ada pagi, ada siang, ada malam. Malam pada saat kita tidur? Istirahat. Istirahat, oke. Artinya pada saat kita tidak tidur, kita kan selalu memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut kita kan? Oke, estimasilah kita istirahat berapa jam? Tidur? 8 jam. 8 jam. Berarti 24 kurang 8 berapa? 24 kurang 8. Aduh, matematikanya dites. 14. Bener ya? 16. 16. 16 jam kan? Secara tidak sadar kita 16 jam itu selalu memasukkan makanan atau minuman kan? Sedangkan 8 jamnya itu tidak ada makanan yang masuk gitu ya. Itu kan bisa dibilang sebagai surplus kalori. Bagaimana kita kalau tidak bisa mengatur atau mengimbangi dengan gerak, otomatis kan semakin melebar gitu kan, sederhananya. Sehingga timing ini yang kita atur, biar seimbang, biar sama, draw gitu ya kalau dalam istilah olahraga. 50-50, 24 jam bagi 2 berapa? Kan 12 jam. 12. Bisa nggak kita atur dengan itu? Bisa. Caranya adalah jam berapa kita terakhir makan, malam, jam 7 misalnya. Besok jam 7 pagi baru kita makan. Udah berapa jam kita tidak masukkan makanan? Kan 12. 12. Itu bisa strategi seperti itu. Teman-teman kita yang muslim kemarin puasa Iya. lebih dari 12 jam kan? Nggak kenapa-kenapa. Malah sehat kan? Betul. Dan ada istilah dalam medis itu adalah istilah autofagi. Jadi sel-sel yang tua itu dimakan oleh sel yang sehat gitu. Pada saat kita puasa lebih dari 7 jam itu. 7 jam itu. Oh, berarti emang idealnya kalau makan malam ya udah berhenti di jam 7 malam itu ya? Iya. 7 jam jam 7 malam kita makan terakhir gitu ya. Kalau mau minum silakan. Artinya minum air, bukan minum yang kemasan itu ya yang ada glukosa dan sebagainya atau sukrosa dan sebagainya. Apalagi sudah-sudah gitu ya, jangan ya beli. Jadi jam 7 pagi kita breakfast nggak apa-apa. Jam Memulai gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jam 7 pagi breakfast, terus makan siangnya jam Normal. Jam normal, 12. biasa. Oh, jam 12 boleh ya. Ya, artinya kita memulai jam 7 pagi, berarti nanti malam jam 7 harus sudah selesai, nggak ada masuk lagi gitu. Oke, jam 7 pagi, terus jam 12 ke jam 7 malam lagi. Berarti harus diingat tuh teman-teman ya. Jadi kalau mau ngajak Ayang tuh kalau ngedate dinner udah jam 7 malam. Supaya lagi-lagi biar milenial sama Gen Z itu nggak nyumbang tuh yang namanya waduh, Indonesia darurat bugar nih. Udah nggak lagi ya, soalnya olah mulutnya tadi udah benar. Terus kalau olah soal istirahatnya gimana tuh? Oke, sekarang kita beranjak ke istirahat. Nah, ini yang jadi problem kita kan. Ya apalagi masyarakat ke timur itu seneng ngobrol kan ya. Iya. Seneng healing gitu kan. Bener, kalau udah ketemu sama bestie-bestie lupa aja tuh istirahat. Oke, kalau dari sisi kesehatan itu kan kita bisa dianggap bisa mencapai kesehatan itu kan di rentang 8 jam tidur kita yang berkualitas. Artinya
8 jam tuh nggak mimpi, terus mimpi dikejar apapun gitu kan. Itu membuat adrenalin kita naik, denyut nadi naik gitu, yang tidak sehat. Jadi tidur yang 8 jam dengan berkualitas gitu ya, dengan tenang gitu ya. Ya tipsnya memang ada yang beberapa, nggak bisa gitu kita tidur 8 jam gitu. Maksimal jam 10 ya. Kita udah tertidur gitu. Artinya satu tips dari saya, yang pertama suasana kamar memang mempengaruhi. Artinya bagaimana tingkat kecerahan kamar itu mempengaruhi. Oh, oke. Jadi baiknya gimana tuh? Redup. Oh, redup. Iya. Jadi kalau tidur ya kalau bisa gelap ya malah ya. Iya. Oh. Yang kedua tidak mengkonsumsi kafein di atas jam 6. Di atas jam 6 sore jangan Iya. konsumsi kafein lagi. Iya. Atau yang mengandung gula, glukosa, sukrosa, apapun itu namanya. Karena semakin itu dikonsumsi, itu akan menaikkan adrenalin dan menyusahkan kita untuk tidur gitu. Dan mengganggu ritme sirkadian kita. Oh, oke. Yang ketiga, ya tidak bermain gadget 30 menit sebelum kita akan tidur. Oh, justru malah jauh-jauhin ya gadget itu ya 30 menit sebelum 30 menit tidur. sebelum tidur. Soalnya ada yang lifestyle-nya ya beli ya, kayak aduh aku nggak bisa tidur, justru aku harus kayak nonton film dulu baru bisa tidur. Justru itu salah ya beli ya? Bukan salah, tetapi itu kan sugesti kita kan. Oh, sugesti. Sama dengan kita nggak makan kalau nggak kena nasi kan gitu kan. Nah, itu kan sugesti sebenarnya. Kembali bagaimana kita membuat habit kita gitu. Ya memang perlu proses, perlu kerja keras. Ya harus perlu pengorbanan kan begitu. Sehingga 3 tips tadi ya mudah-mudahan bisa ini. Bukan berarti saya menggurui enggak, tapi ini pengalaman pribadi gitu ya. Gitu. Sampai saat ini saya jam 10 sudah out, udah tidur. Makanya udah tidur beberapa mohon maaf nih teman-teman dari di kantor biasanya gitu kan sudah tahu pola saya. Jam 10 nggak ada WA lagi. Karena nggak dibalas gitu kan. Udah ke alam mana gitu nggak tahu. Pakai sleep mode sampai handphonenya. Paling jam 5:30 udah bangun. Kalau untuk olahraganya gimana tuh beli? Polanya yang gampangnya aja. Oke. Olahraga itu kan bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Benar. Sehat itu esensinya sebenarnya kan mudah, murah, tidak tergantung sebenarnya. Mudah, murah, tidak tergantung. Ya, Sehat. yang mahal itu saya kadang-kadang membaca sebuah artikel gitu ya, atau tulisan, bukan artikel, tulisan-tulisan di medsos gitu atau dimanapun. Sehat itu mahal gitu. Padahal sakit itu yang mahal. Bener nggak? Bener, karena Harus ada bayar apa? biaya lagi, biaya Bayar rumah ruangan, sakit, belum bayar obat, belum dokter. Ya, itu yang mahal sebenarnya. Sehat itu murah. Nah, bagaimana kita menjaga itu ya dengan olahraga preventif. Oke. Jadi kenapa saya bilang bisa dilakukan di mana saja? Misalkan teman-teman di kantor gitu ya yang bilang, nggak ada waktu dan sebagainya. Bener. Coba duduk, bangun lagi. Duduk, bangun lagi 10 kali aja lakukan itu. Itu kan gerakan squat namanya. Oh, berarti Nggak mesti harus ke gym kan? benar. Bangun duduk aja 10 kali, 3 set atau 4 set kita lakukan. Itu 10 repetisi udah duduk, bangun lagi, duduk. Udah squat. Jadi betul. Mengencangkan otot paha kita. Jalan sekarang nih naik turun tangga di RRI, udah kardio kena. Secara tidak langsung dan tidak kita sadari gitu ya. Sebenarnya kita udah beraktivitas gerak sebenarnya. Sebenarnya gampang ya beli ya. Iya. Apalagi kalau mau jalan kaki ya. Kemudian yang kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, baru kita buat programnya gitu. Artinya teman-teman cukup pada rentang 60% sampai 80% denyut nadi maksimal saja sebenarnya beraktivitas. Udah target untuk mencapai kebugaran itu bisa kok dilakukan gitu. Artinya begini, denyut nadi maksimal itu bisa diukur dengan dikalkulasi dengan 220 dikurangi usia. 220 dikurangi usia. Itu umur untuk mendeteksi denyut nadi maksimal kita. Misal nih Mbak Hana ya, usianya 20 tahun nih. Bersyukur kan masih muda kan ya? Iya, bersyukur banget dong. Kan 20 tahun nih. Masih Gensi. Oke. Sekarang 220 kurang 20 berapa? Ke 200. Oke. 200 kali 60% berapa? 120 ya. Iya, Kemudian kalau 200 dikali 80% berapa? 160 ya. Jadi rentang denyut nadi per menitnya Mbak Hana itu harus di sekitaran 120 sampai 160 pada saat aktivitas gerak itu. Oh, jadi harus per menit aku ngitungin 120 kali denyutnya. Bisa diukur dengan ini palpasi. Kalau punya smartwatch yang bagus kan bisa deteksi dengan itu juga, kan gitu ya. Jadi pada saat gerak cek sekali-kali, oh masih 110, oh belum sampai ke zona latihan saya nih gitu. Akhirnya lemak saya belum terbakar, kalori saya belum terpakai gitu.
Bahkan Sehingga kadang di gadget ada yang udah ngeset 220 kalori beli. Iya. Ha-ha. Oh. Jadi kalau kita ingin masuk ke zona latihan itu, goal kita untuk mencapai pembakaran kalori, pembakaran lemak itu kan tercapai. Wah, istilahnya Daripada body kita goals hanya banget. Kalau kita hanya jalan, oke nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali diukur. Sehingga paling tidak kita mencapai goal di zona latihan kita. Sehingga apa yang kita makan tadi nggak ditabung terus gitu. Kalau uang ditabung kan untuk investasi Benar, apa. Tapi kalau energi kita tabung untuk apa? Kan untuk gerak. Betul. Oke. Jadi esensinya seperti itu. Jadi geraknya sebenarnya kalau buat orang kerja atau buat yang Gen Z masih kuliah ya beli, itu gampang banget ya. Tadi diinget tuh, jangan lupa ya teman-teman. Jadi tinggal bangun lagi, duduk lagi. Cuma berapa set tadi beli? 4 set aja cukup. 3-4 set. Oh, 3-4 set. 10-12 kali repetisi ya. Artinya naik 1, 2, 3, 12 kali udah. Ntar istirahat, minum dikit, ngobrol dikit, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Udah 4 set. Ntar ketemu pimpinan, sebelum ketemu pimpinan karena ada tamu, udah di tembok nempel kan, nempelin punggung kayak orang posisi duduk, wall sit namanya. Udah latihan lagi kan gitu. Tapi kan kembali bagaimana kita memanfaatkan waktu itu untuk olahraga. Bukan nggak ada waktu sebenarnya, tapi kita yang harus siapin waktu sebenarnya. Jadi emang nggak ada kata nggak ada waktu buat tidak olahraga. Jadi emang harus banget yang namanya olahraga ya beli ya tadi ya. Terus kalau udah ke pola tuh olahraganya gitu beli, tapi pola makannya masih berantakan tuh, gimana sih beli cara benerinnya? Oke, jadi tadi kan masih di timing ya. Kalau udah berhasil timing nih, makannya masih acak-acakan nggak apa-apa. Yang penting timingnya kita jaga. 12 jam kita makan, 12 jam kita nggak makan. Maunya menunya acak-acakan nggak apa-apa, amburadul nggak apa-apa. Tapi seiring waktu kita udah adaptasi kan tubuh kita kan. Saya awalnya memang, saya awalnya agak susah tuh 12 itu. Jam 8, jam setengah 9 tuh mulai nih pikiran nih, kok lapar ya gitu. Padahal ini adalah karena kita sudah terbiasa, halusinasi kita, mindset kita, udah tinggal tidur 3 hari udah biasa. Sampai sekarang saya udah jalanin 1,5 tahun untuk proses 12 itu. Kemudian setelah 12 bisa, sekarang jenis makanan yang kita coba manage, gitu, kelola. Artinya kontrol karbo, prioritas protein. Prioritas lebih ke protein emang ya. Maksudnya karbo itu yang berserat, bukan karbo yang olahan. Karbo olahan itu kan yang mie kuah, mie goreng, mie kering, kerupuk, keripik, apa yang semuanya. Dari tepung-tepung, terigu ya. Iya. Jadi lebih ya nasi nggak apa-apa. Kemudian buah itu kan mengandung sukrosa, dia gula juga, tapi baik itu. Dia mengandung fiber juga. Lebih baik banyak itu nggak apa-apa. Jadi kalau ngemil dari yang keripik-keripik mendingan ganti buah. Iya, nggak apa-apa. Kemudian prioritas protein tadi itu lebih kepada bagaimana kita membangun otot kita. Artinya begini, dari usia 30 tahun itu ya, teman-teman mungkin sudah sempat membaca gitu, atau mendengar. Sejak usia 30 tahun kita sudah kehilangan 1% massa otot kita. Bayangkan 40 tahun berarti 10% kita sudah kehilangan massa otot. Kehilangan massa otot berarti kita berimplikasi pada kekuatan kita. Makanya jangan heran kalau kita melihat teman-teman yang tergopoh-gopoh, ringkih dan sebagainya. Karena otot kita nggak pernah dilatih dan tidak disuplementasi dengan protein. Oh, itu tuh makanya. Makanannya otot kan protein. Protein itu bisa dari apa? Telur, daging ayam, ikan, daging merah, ikan, tahu tempe itu yang di Taman Sari itu kan produksinya banyak sekali. Jadi sebenarnya nggak ada lagi ya beli ya, istilah remaja jompo tuh nggak ada ya sebenarnya. Iya. Kalau nerapin tadi soal pola-pola hidup sehat tadi ya beli ya. Jadi kalau remaja-remaja jompo emang big no banget gak sih beli? Iya, jadi tidak ada lagi yang menyalahkan umur gitu. Betul. Paling cerdas kan kita begitu. Ya kalau udah umur gimana? Nah, kalau udah jatuh, ya udah umur gimana? Kalau itu sebenarnya bisa di manage gitu ya, artinya bisa kita kelola bagaimana semakin panjang usia kita itu kan berasal dari kekuatan kaki kita. Saya ingat apa yang disampaikan Ade Rai kemarin beberapa waktu lalu ya. Umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat katanya. Umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Artinya kaki ini kan tumpuan badan kita nih. Iya. Kalau otot tungkai kita, otot kaki kita itu kuat, bisa menopang badan sampai usia berapapun gitu ya.
kapan kita akan terjatuh di lantai kamar mandi gitu misalnya, bukan seuzon, enggak, tapi kita bisa antisipasi. Selama ini kita kan reaktif semua, apalagi zaman infeksi 2020 itu ya, betul. reaktif semua. Kalau nggak ada itu kita nggak olahraga. Kalau kita udah sakit, ada anjuran dokter baru kita olahraga, kan begitu. Nggak pernah kita melakukan sebuah kegiatan atau aksi antisipasi gitu. Selalu yang reaktif gitu. Ya memang sense urgensinya nggak ada di kesehatan itu yang menyebabkan. Jadi dari kesadaran situ harusnya udah diterapin ya beliau. Iya. Supaya ya emang Indonesia udah nggak lagi deh yang namanya darurat kebugaran. Iya. Jadi emang milenial sama Gen Z mesti pelopor banget tuh. Udah nggak ada lagi tuh istilahnya tuh. Iya. Reels yang berbau remaja jompo. Waduh, Iya. udah nggak ada lagi tuh. Iya. Terus kalau dari pola tidur nih Bli, tapi emang dia sibuk banget orangnya kan. Biasanya kalau Gen Z tuh yang kayak kuliah-kuliah gitu, suka ngerjain tugas malam-malam. Terus juga yang baru fresh grad terus kerja kayak ngerasa aduh beban banyak banget nih di Iya. kantor. Itu kalau pola tidurnya nggak kejaga, cara ngejaganya gimana sih Bli? Oke, kembali ke pemahaman. Pemahaman itu kanlah fondasi kepatuhan itu adalah sebuah fondasi dari sebuah pemahaman. Kan? Kalau kita sudah paham, pasti kita akan patuh. Saya sharing lagi pengalaman saya. Oke. Saya ini sekarang sedang studi juga, kerja, tapi masih bisa olahraga. Tidur masih bisa jam 10, bangun jam setengah 6 pagi. Wah, Tugas masih bisa kerjakan. Artinya kembali kalau kita sudah paham apa esensi sehat dan bugar itu, kita akan patuh. Teman-teman yang di Muslim, mohon maaf, kenapa dia patuh bisa puasa 1 bulan ya, 30 hari, 31 hari? Karena dia paham. Bener. Akan dapat pahala, akan dapat kesehatan dan sebagainya. Akan Nggak punya perlu dikasih tahu, kemenangan. iya, pasti akan patuh. Nah kembali kalau kita sudah paham, otomatis kita akan patuh. Bagaimana kita mengelola sekali lagi, apalagi orang muda punya energi yang surplus daripada orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas, ya. Dia akan sebenarnya pintar untuk mengelola. Namun ya kembali terlalu banyak menyia-nyiakan waktu mereka, terlalu banyak ya saya masih sehat sekarang gitu, karena dia nggak berpikir visioner. Ke depan apakah seperti itu terus, kan nggak mungkin. Karena temuan yang saya bilang tadi, setiap di usia 30 tahun ke atas 1% massa otot kita akan hilang kalau tidak dilatih. Iya sekarang masih bugar, masih kuat gitu ya, tapi nggak tahu nanti di umur 45 misalkan tuel dikit udah nggak tahu. Masih bergaya-bergaya sekarang. Masih kuat ya orang milenial. Iya. Emang ya zamannya menikmati hidup. Iya. Padahal sebenarnya harus dikontrol-kontrol juga ya Iya. Bli ya. Harus Investasi. investasi sehat tadi tuh. Harus paham dulu esensi sehat apa, esensi bugar apa. Jadi esensi sehat sama bugar itu emang harus banget diterapin. Jadi tahu deh apa sih manfaatnya sehat, apa sih manfaatnya bugar. Wah, thank you nih Bli Chandra udah sharing ya. Jadi terima kasih. harus banget tuh Gen Z sama milenial dan orang-orang tuh ngikutin banget tips-tips yang tadi dibilang sama Bli Chandra. Aku Hana Wijaya, see you on the next episode. Bye bye.